Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Sebenarnya dalam Al-Quran sangat sedikit sekali penjelasan mengenai Nabi Zulkifli. Namun saya mendapatkan cerita dari salah satu website yaitu liputan6.com yang menjelaskan tentang cerita Nabi Zulkifli. Nabi asli dari Nabi Zulkifli adalah Bashar yang merupakan putra dari Nabi Ayub. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli tidak berbeda jauh dengan ayahnya Ayub, yakni sabar dan juga keteguhan dalam pendiriannya menganut Islam. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, Bashar diutus ke kabilah Rum. Perjuangan tidak sia-sia, dakwanya membuahkan hasil. Nama asli Zulkifli adalah Bashar yang merupakan sosok yang sangat sabar. Bahkan ketika ia digoda oleh iblis saat menjadi raja, keimanan dan kesabarannya tidak goyah sama sekali. Padahal iblis tersebut datang dengan banyak wujud, salah satunya sebagai Raja Jelata. Kenapa disebut dengan Zulkifli? Ceritanya adalah ada seorang raja pada masa itu yang ingin mengangkat seorang pewaris tahta kerajaan. Namun masalahnya adalah dia tidak memiliki anak. Penggantian nama ini bermula saat Raja Ilyasa mengadakan sayembara untuk mencari calon raja penggantinya. Raja Ilyasa ini merupakan seorang raja sekaligus nabi yang memerintah secara arif dan bijaksana. Raja Ilyasa yang tidak memiliki keturunan mengadakan sayembara untuk mencari penerus dirinya. Syarat yang diajukan adalah calon pengganti raja harus mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan mampu menahan amarah selama memerintah sebagai raja. Seluruh rakyat mendengar persyaratan tersebut merasa tidak sanggup, kecuali satu orang yang bernama Bashar. Bashar atau Bashiron lahir di Irak dari pasangan Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Sejak kecil ia dikenal sangat ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulet, dan selalu mencegah perbuatan mungkar. Selain itu, pendiriannya tidak pernah goyah. Tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran serta semua janji yang diucapkan senantiasa ditepati. Sehingga semua orang senang bergaul dengannya. Berkat sifat inilah, Bashar mampu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Ilyasa. Atas kesanggupan yang telah ditujukan Bashar, Raja Ilyasa kemudian memberinya gelar Zulkifli yang berarti orang yang sanggup. Inilah asal pemakaian nama Zulkifli dalam kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sifat sabar dan teguh yang dimiliki Nabi Zulkifli menurun dari sang ayah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan setan yang menggodanya pun tidak mampu membuat Nabi Zulkifli marah. Kesabaran yang dimilikinya dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Sejak diangkat menjadi sang raja, yaitu raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari Nabi Zulkifli merasakan kelelahan yang sangat parah. Alih-alih beristirahat setelah mengurusi rakyatnya, Nabi Zulkifli malah memutuskan untuk beribadah. Nabi Zulkifli tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli. Pada saat itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Pada saat itulah setan datang untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud raja jelata. Meski para pengawal kerajaan telah mengatakan bahwa raja sedang istirahat, setan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada. Nabi Zulkifli pun terus menunggu tamunya yang tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya. Nabi Zulkifli tetap tidak terpancing amarahnya, masih bisa menahan kesabaran.
Nah, untuk yang ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli dengan mengetuk langsung kamar dia. Nah, Nabi Zulkifli pun menemui tamunya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan mancing emosi dan amarah Nabi Zulkifli. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan ingkar janjinya. Rakyat Nabi Zulkifli kemudian mau turut serta berperang dengan syarat ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi sangat aman dan tidak ada seorang pun yang gugur. Hingga akhirnya dari kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Nah, peninggalan Nabi Zulkifli alaihissalam masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilf di selatan Baghdad. Makam Nabi Zulkifli alaihissalam diyakini terletak di antara kota Hila dan Nahzab di tepi sungai Efrat. Ya, itu adalah sekilas cerita Nabi Zulkifli yang dikutip di liputan6.com. Meskipun banyak sekali kontroversi atau mungkin banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Zulkifli itu bukanlah nabi, dia hanya termasuk orang-orang yang soleh. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Zulkifli atau Nabi Zulkifli ini sosoknya sama dengan Siddhartha Gautama atau pendiri dari agama Buddha. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, ya, karena penjelasan dalam Al-Quran sangat sedikit. Mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai cerita ini, silakan komentar dan memberikan informasi yang lebih. Oke, sekian dari kami, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.